asal TPQ Subulus Salam atas asal sekolah MTS Al Khairat Baguat. Wahyu Sulaiman Datu, lahir di Baguat 17 Oktober 2009, anak dari Bapak Ishak Datu dan Ibu Abdul Musalim, asal TPQ Nurul Iman, asal sekolah SBN 11 Baguat. Purianto Mansur lahir di Baguat 18 Februari 2007, anak dari Bapak Sukiman Mansur dan Ibu Resna Sulaiman, asal TPQ Al Hidayah, asal sekolah MTS Al Khairat Baguat. Abdul Rahman Musa, lahir di Pekangan 15 Juni 2009, anak dari Bapak Imran Musa Al-Mahmud dan Ibu Suwarti Munana, asal TPQ Al-Fatah, asal sekolah Mulan Baguat. Abdurrahman Abbas lahir di Baguat 17 Juli, anak dari Bapak Sakrudin Abbas, Ibu Alhan Mamu, asal TPQ Al Munadi, asal sekolah MTS Al Khairat Baguat. Rifandi Bataya, lahir di Baguat 9 Desember 2009, anak dari Bapak Rami Bataya dan Ibu Mefita Hussein, asal TPQ Nurul Iman, asal sekolah SBN 11 Baguat. Muhammad Fikri lahir di Baguat 28 September 2009, anak dari Bapak Imran Hudere dan Ibu Masnuri. Abdul Wahid, asal TPQ Nurul Huda, asal sekolah Mis Al Khairat Baguat. Abdul Malik Aulia, lahir di Gorontalo 1 April 2010, anak dari Bapak Rashid Adili dan Ibu Dali Abdullah, asal TPQ Darussalam, asal sekolah SBN 11 Baguat. Putra Tanto Yahya Ismail lahir di Gorontalo 13 Mei 2007 dari Bapak Muhammad Bian Ismail, Ibu Mitra Natal, asal TPQ Kalan, asal sekolah MTS Negeri Baguat. Muhammad Junior Dinako, lahir di Gorontalo 16 Juli 2010, anak dari Bapak Joni Dinako dan Ibu Yulia Agadi, asal TPQ Nurul Huda, asal sekolah SD Madinatul Ilmi. Nurmaira Dinako, Gorontalo 29 Mei 2011, anak Joni Dinako dan Ibu Yulia Agadi, asal Huda, asal sekolah SDN Baguat. Naila Salsabila Abdullah, anak dari Nurmala Fadila Rahman, lahir di Baguat 30 Januari 2011, anak dari Bapak Umum Papaya dan Ibu Nancy Mahmud, asal TPQ Al-Madhiyah, asal sekolah Minang Baguat. Mutia Muhammad lahir di Gorontalo 18 Desember 2010, anak dari Bapak Ahmad Yani S. Muhammad dan Ibu Karsum Sepu, asal TPQ Darussalam, asal sekolah SDN 11 Baguat. Naila Salsabila Abdullah, lahir di Kabupaten Purwokerto 14 Februari 2012, anak dari Bapak Abdul Ghani Abdullah Almarhum dan Ibu Iram Suku, asal sekolah SD Madinatul Ilmi. Febriani Manarfa lahir di 16 Februari 2009, anak dari Bapak Sarto Mantulai dan Ibu Lian Manarfa, asal TPQ Nurul Iman, asal sekolah untuk Al Khairat Baguat. Siti Mulia Awalia Arif, lahir di Gorontalo 28 Januari 2012, anak dari Bapak Abdul Rashid Arif dan Ibu Fian Sulaiman, asal TPQ Nurul Huda, asal sekolah SD Madinatul Ilmi.
Fatmawati Naila Talahu lahir di tanggal 26 Mei 2011, anak dari Bapak Arman Telaya dan Ibu Nazila Lalata. Asal Tapaki almarhamah, asal sekolah Miss Al-Hurat. Kami Jannah Sujud lahir di tanggal 16 Februari 2012, anak dari Bapak Sinaryo Sujud dan Ibu Narma Miranusi, asal sekolah SD Madinatul Alim. Aiman Hayat Saleh lahir di Taringgula 12 April 2012, anak dari Bapak Fitrianto Saleh dan Ibu Nurlin Adam. Asal Tepeki An-Nisa, asal sekolah Miss Al-Hurat Tebuat. Menganda Kadir lahir di Tebuat 17 Mei 2011, anak dari Bapak Yusuf Kadir dan Ibu Alma Tani, asal Tepeki almarhumah, asal sekolah SDN 10 Tebuat. Rahlia Idris lahir di Tebuat 10 Desember 2011, anak dari Bapak Jufri Idris dan Ibu Fatma Talib, asal Tepeki An-Nur, asal sekolah SDN 11. Gadri Musa lahir di Tebuat 15 November 2010, anak dari Bapak Nurul Fisa dan Ibu Mariani Ali, asal Tepeki Al-Makira, asal sekolah Mak 1 Kelapa. Tisari lahir di Tebuat 3 Oktober 2010, anak dari Bapak Yusuf Saidi dan Ibu Misbah, asal Tepeki almarhamah, sekolah SDN 10 Tebuat. Kanaya Idrisa lahir di Tohoto 23 Agustus 2011, anak dari Bapak Murni Idris dan Ibu Salvi Ali, asal Tepeki Darussalam, asal sekolah SDN 2 Tebuat. Kania Idrisa lahir di Tebuat 14 Oktober 2006, anak dari Bapak Herli Idrisa dan Ibu Selvi Ali, asal Tepeki Salam, asal sekolah LTS Negeri Tebuat. Nazwa Al-Zahra Mustafa lahir di Tebuat 31 Agustus 2009, anak dari Bapak Muhammad Mustafa dan Ibu Selasri Kadir, asal Tepeki almarhumah, asal sekolah MTS 1 Tebuat. Sesebilan Van Babel buat 30 Mei Herman Van Babel dan Ningsi Husain, asal Nurul Iman, sekolah SD Tebuat. Putri Nadifa Antula lahir di Sipayung 11 November 2009, anak dari Bapak Jamaluddin Antula dan Ibu Yusna Taha, asal sekolah Miss Al-Harat Tebuat. Izinkan anakmu kali ini merasakan kasih sayang untuk memberi kesenangan dan Ananda kepadamu untuk Ananda kembali anak yang berrezekinya untuk menjadi anak yang bisa membacakannya, menjadi anak yang bisa membahagiakannya dengan kesabaran yang agar kami bisa mendoakan ayah bunda, agar ayah bunda bisa mendapat. Proses pembelajaran ini tak mudah diikuti oleh para santri
karena setelah mereka pulang dari sekolah masing-masing jam 3 sore mereka harus mempersiapkan diri untuk datang belajar di pondok tahfiz. Nanti di sana mereka akan mengikuti sholat berjamaah, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya, dan pulang kemudian jam 8 malam. Alhamdulillah, ini wisuda santri yang pertama, wisuda yang bersejarah bagi kami, karena di saat kami masih sementara membangun, kami mohon maaf pada kondisi yang mungkin kurang layak ini, lantainya masih berlantai tanah, dan semalam kami khawatir karena turun hujan, jangan sampai tempatnya tidak bisa dipakai. Di samping ini, kami sementara merintis dan membangun masjid dan asrama anak-anak santri. Alhamdulillah, berkat bantuan dukungan dari semua pihak, kami laporkan masyarakat Paguat Dengilo sangat mendukung program pembangunan pondok Yayasan Hamilul Quran. Dari ada yang menyumbang setiap hari mengamalkan sedekah subuh, kemudian nanti satu pekan per hari Jumat sedekah subuh itu kemudian diberikan kepada kami sebagai pengurus yayasan. Juga ada yang langsung menyumbang dalam bentuk bahan material, ada yang mentransfer langsung ke rekening yayasan, dan alhamdulillah orang tua santri sangat mendukung untuk pembangunannya, sehingga saat ini pembangunan untuk masjid yang akan nanti ditempati oleh anak-anak santri untuk belajar saat ini sudah dipondasi, dan insya Allah kami berharap 1-2 tahun akan datang anak-anak santri akan belajar di masjid Yayasan Hamilul Quran. Nah, keluaran dari pondok pesantren tahfidz ini jamaahnya jadi semangat, karena bagaimanapun kalau imamnya bagus bacaannya, suaranya bagus, penyebutan ayat-ayat fasih, makharijul hurufnya tepat, itu membuat jamaah jadi khusyuk di saat kita salat berjamaah. Oleh karena itu, hanya dalam waktu mulai bulan Maret ini, Oktober masuk November, baru berapa bulan Ustaz? Dalam waktu 7 bulan anak-anak sudah hafal Al-Quran juz 30. Tugas mulia Ustadz Umar dan teman-teman di yayasan ini mencetak anak-anak yang Qurani, anak-anak yang dengan kemampuan hafalan dan ingatan mereka terhadap ayat, mereka bisa hafal surah nama surah, mereka boleh ingat ini ayat berapa. Itu kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak yang sangat luar biasa. Dan ketika mereka telah masuk ke dalam kegiatan ini sebagai anak-anak santri pada pondok tahfidz Hamilul Quran, semoga anak-anak ini tidak terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh luar yang kebanyakan anak-anak mengabaikan nilai-nilai religi, apalagi diajak untuk menghafal Al-Quran. Yang kami ingat, kalau tidak salah, peletakan batu pertama kami masih Camat Peguat, dan Ibu Wakil Bupati hadir bersama-sama di tempat ini. Kami sampaikan kepada Ketua Yayasan, insya Allah sebagaimana program pemerintah daerah mendukung kegiatan satu hafiz satu desa, maka Yayasan Hamilul Quran sudah masuk di yayasan yang akan diberi perhatian khusus oleh pemerintah daerah, sebagaimana proposal yang telah dikirimkan oleh beliau dan sudah diterima langsung oleh Ibu Wakil Bupati. Tadi saya bisik kembali kepada Pak Yusuf Giasi, bagaimana dengan bantuan pembangunan yayasan ini. Insya Allah Pak Yusuf dengar Ibu Wabub telah memprioritaskan pemberian bantuan di tempat ini.
karena saat ini sementara proses penyusunan anggaran, insya Allah Ustadz akan diberitahu, dan Ustadz tidak mudah untuk mengecek sudah ada atau tidak ada, cuma dekat orang yang mau bacek akan Pak Kisman, mantan camat Peguat yang sekarang Kabak Kesra. Dan lebih mudah lagi, insya Allah akan diberi dukungan oleh Badan Anggaran DPRD, ada Pak Ustadz Otan Mamu LC, dan akan diperkuat oleh Pak Kakan Kemenak. Semua orang Paguat ini ya. Di Pak Yusuf Giasi juga orang Paguat ya. Apalagi saya lahir di Sipayo, insya Allah. Bapak Ibu hadirin, kami menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa. Saat ini Kecamatan Paguat itu telah menjadi kecamatan yang sama dengan nama pesantrennya Ustadz Otan, Madinatul Ilmi. Jadi kota tempat di mana orang mencari ilmu. Karena di Sipayo ada, di Padengo juga ada, di belakang ini ada orangnya yang merintis, ya, Al Busra, ya. Di Paguat ada sampai berapa? Ada Madinatul Ilmi, ada Madinatul Khairat, ada Hamilul Quran, ada Pondok Pesantren Al Khairat yang sudah cukup tua, dan kebetulan kami juga pernah mengajar dan bahkan alumni sekolah sore di dalamnya. Insya Allah berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus turun di wilayah kita Kabupaten Pohuwato, dan lebih khusus di Kecamatan Paguat, atas usaha-usaha kita di dalam memuliakan dan terus menerus memelihara generasi penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang sama dimuliakan Allah, tiada kata indah diucapkan, tiada pujian yang patut dipanjatkan. Pertama dan yang paling utama dari segala apa yang kita anggap utama di dunia yang fana ini, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa dari yang berkuasa, yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, maha penyayang kepada semua makhluk yang mempunyai rasa sayang. Dialah Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, pembawa bercahaya kebenaran, telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan, kejahiliaan menuju peradaban dan ilmu pengetahuan. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana digambarkan oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana khuluquhul Quran. Anak beliau adalah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melahirkan generasi-generasi Qurani yang sukses pada setiap zamannya, yang sukses dunia dan akhirat. Kita bisa baca sejarah para sahabat-sahabat Rasulullah, ulama salafus salih, semua berhasil berkat Al-Quran menjadi dasaran pedoman hidup. Contohnya
Ibnu Sina adalah seorang cendekiawan muslim yang dikenal bapak kedokteran modern adalah penghafal Al-Quran. Al-Khawarizmi seorang cendekiawan muslim penemu aljabar yang dikenal bapaknya matematika adalah penghafal Al-Quran. Abbas Ibnu Firnas pada tahun 9 Masehi sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap mirip seperti kostum burung. Hal ini yang mendasari pembuatan pesawat terbang. Beliau penghafal Al-Quran. Zabir Ibnu Hayyan adalah seorang cendekiawan muslim yang dikenal ahli kimia adalah penghafal Al-Quran. Bercita-cita ingin menjadi apa negara kita ke depan, harus landasnya penghafal Al-Quran. Ingin jadi polisi, polisi hafal Al-Quran. Ingin jadi tentara, tentara hafal Al-Quran. Ingin jadi dokter, dokter hafal Al-Quran. Ingin jadi pilot, pilot hafal Al-Quran. Ingin jadi guru, guru hafal Al-Quran. Ingin jadi pengusaha, pengusaha hafal Al-Quran. Ingin jadi pemimpin masa depan, mau jadi presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dusun, harus menjadi penghafal Al-Quran. Mantap. Bapak Ibu hadirin, mari sama-sama kita dukung program pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato mencetak satu desa satu tahfiz demi kemaslahatan daerah kita generasi muda yang akan datang. Untuk sukses dunia dan akhirat haruslah berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sadaqallahul azim. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi